Bagaimana perasaan Presiden Jokowi melihat penampilan atau performa Prabowo Subianto, karena sangat-sangat memalukan sekali. Di luar ekspektasi banyak orang gitu ya. Soal materi pertahanan ternyata Prabowo justru babak belur. Jadi saya membayangkan apa komentar Presiden setelah debat Capres kemarin gitu, dan ternyata hari ini ketika saya membaca banyak sekali berita di media mainstream, ternyata narasi yang coba dibangun oleh Presiden adalah soal untuk tidak menyerang personal. Dan bahkan minta skema atau debat itu agak diubah agar tidak saling menyerang personal, karena bagaimanapun masyarakat perlu edukasi. Saya terus terang agak kaget gitu, karena saya pikir Presiden akan bilang ya biarkan rakyat yang menilai, kan biasanya kayak gitu ya. Ketika ada intervensi di MK, ketika Gibran maju sebagai cawapres, itu Pak Jokowi kan bilang ya biarkan masyarakat yang menilai. Tapi setelah hasil debat Capres yang sangat-sangat memalukan atau sangat-sangat merugikan bagi kubu Prabowo Gibran, justru Presiden mengatakan bahwa ini ada semacam kesalahan karena jadi menyerang personal. Sehingga dari sini saya mulai mengerti satu teori baru gitu ya. Jadi kalau ada situasi kecurangan atau situasi yang melanggar etika tapi menguntungkan bagi dirinya, Presiden akan bilang ya biarkan rakyat yang menilai. Tapi kalau ada situasi yang tidak menguntungkan, seadil-adilnya, sefair-fairnya sistem atau aturan yang sudah berlaku, tapi kemudian Presiden bilang ya ini harus diubah. Ini nggak mendidik, ini menyerang personal dan sebagainya. Lagi di channel MD 2045, salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman sudah mendengarkan sedikit edukasi dari Alipur Rahman mengenai Prabowo Subianto. Nah, teman-teman mungkin lebih paham apa yang terjadi saat ini, apalagi hasil debat. Tetapi di sini kita akan membahas sedikit informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, di sini kita akan melihat 5 isu panas debat Capres, Anies dan Ganjar desak Prabowo Subianto. Debat calon presiden ketiga baru saja usai pada tanggal 7 Januari 2023 kemarin. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo telah menyampaikan ide dan gagasan serta saling berdebat pada Minggu 8 Januari 2024 yang diadakan di KPU. Akan tetapi panasnya pembahasan masih berlangsung saat ini, mulai dari poin dan perdebatan hingga serba-serbi yang kemudian viral di media sosial. 1. Kekayaan Prabowo dan TNI tidak sejahtera. Tanah milik Prabowo Subianto sempat menjadi topik panas dalam debat Capres 2024 pada Minggu malam 7 Januari 2024. Anies Baswedan menuding Prabowo memiliki tanah seluas 340.000 hektar. Anies mengatakan anggaran Kementerian Pertahanan sebagai besar dihabiskan untuk membeli alat utama sistem pertahanan atau alutsista bekas. Tak kalah lebih dari separuh prajurit TNI tidak punya rumah dinas. Saat itu ia menyinggung kekayaan Prabowo dari sisi kepemilikan tanah di berbagai wilayah Indonesia. Sementara menterinya Pak Jokowi punya 340 hektar tanah di Republik Indonesia ini harus diubah, tegasnya, yang kemudian memperbaiki luas 340.000 hektar. Sementara itu prajurit TNI makin tidak sejahtera di era Joko Widodo. Pada masa SBY, ASN naik gaji sebanyak 9 kali pada 2 periode pemerintahannya. Sementara itu selama 10 tahun Jokowi menjabat, hanya 3 kali gaji ASN naik. Anies juga mengatakan program Put Estafet Singkong mengungkap kronis saja, merusak lingkungan dan tidak menghasilkan, karena Put Estafet itu gagal dikelola oleh Prabowo Subianto.
Prabowo Subianto membantah tudingan-tudingan tersebut. Menurut Prabowo, sebagai pertanyaan Anies kepadanya itu seluruhnya keliru. Ia pun mengaku siap buka-bukaan data yang ia miliki untuk membuktikan kesalahan tuduhan Anies itu. Semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semuanya. Saya tersedia kita duduk. Kita buka-bukaan, ucap Prabowo pada tanggal 7 Januari 2024 pada saat debat tersebut. Mau bicara put startup, mau bicara apapun, apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Jadi di mana masalahnya? Tegas Prabowo yang dibalas senyuman oleh Anies Baswedan. Yang kedua, Republik Darurat Serangan Cyber. Anies mengatakan anggaran Kementerian Pertahanan yang saat ini dipimpin Prabowo telah menghabiskan anggaran hingga 707 triliun, namun tidak mampu menangani serangan cyber. Sebagai diketahui, website Kementerian Pertahanan dibobol hacker pada November 2023. 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, kata Anies. Solusinya adalah menciptakan satu sistem yang komprehensif. Kedua adalah mengadakan teknologi terbaru. Namun, ia menggarisbawahi bukan hanya teknologi yang menjadi kunci, tetapi sumber daya yang besar. Selanjutnya adalah kecepatan dalam pemulihan. Prabowo Subianto dalam debat ketiga Pilpres di 2024 menegaskan bahwa capres nomor urut 1 Anies Baswedan terlalu teoritis. Hal ini berkaitan dengan permasalahan cyber atau hacker di Indonesia. Ya, sekali lagi saya berpandangan kepada Pak Anies juga terlalu teoritis. Semuanya bagus, indah, tetapi yang nyatanya masalah AL, siber tertinggi dan sebagaimana itu awal sumber daya manusia, ungkap Prabowo Subianto kepada Anies Baswedan. Sementara itu calon presiden capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan 3 solusi penting dalam menangani serangan cyber di Indonesia. Pertama, memperkuatkan badan siber dan sandi negara. Kedua, mengembangkan SDM dan infrastruktur internet yang baik dan mempercepatkan tinggi. Dia pun berharap pembangunan infrastruktur yang bagus jangan sampai dikorupsi. Kemudian, pengembangan SDM bisa dilakukan melalui LPDB untuk memperangkatkan putra-putri bangsa yang hebat. Tetapi mereka harus bekerja di Indonesia. BRI bisa dilibatkan, tegasnya. 3. Utang luar negeri calon presiden. Nomor 2 urut Prabowo Subianto bicara mengenai utang luar negeri Indonesia, bagaimana rasio perbandingan utang luar negeri terhadap produk domestik bruto salah satu yang terendah di Indonesia ataupun di dunia. Oleh karena itu, Prabowo menyebut rasio utang Indonesia terhadap PDB mencapai 40%. Dengan manajemen yang mengelola yang baik dengan strategi ekonomi tepat, terutama dengan hilirisasi di mana bisa mendapatkan keuntungan, bangsa ini memperkuat posisi tower kita, ungkap Prabowo Subianto. Dengan demikian, Prabowo tidak merasa khawatir terhadap utang luar negeri Indonesia, apalagi terkait dengan intervensi negara lain. Maka apabila utang menembus 50% PDB, menurut Prabowo tidak masalah. Hal ini beda dari Anies Baswedan. Nah, teman-teman mungkin lebih paham, maka berikanlah tanggapan teman-teman apa yang disampaikan oleh hasil debat tersebut. Maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI MD 2045 melaporkan.